Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah STS steril ya untuk materi terakhir. Dua materi terakhir yaitu sediaan steril. Ada dua sediaan steril ya. Nanti kita bicara sediaan steril satu dan juga sediaan steril 2. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja saya rasa. Untuk sediaan steril, macam-macam sediaan steril itu banyak ya teman-teman. Mungkin yang di praktikum juga sudah pernah melakukan di praktek sediaan steril ya. Saya perkenalkan di sini untuk sediaan steril. Contohnya yang ada di sini adalah obat suntik atau sediaan injeksi ya. Sediaan injeksi. Nah, ini. Kemudian ada cairan irigasi ya untuk meredam luka atau lubang operasi. Biasanya kita menggunakan cairan irigasi. Kemudian ada larutan dialisis ya, larutan dialisis. Nah, kemudian sediaan biologis seperti vaksin, kemudian toksoid, kemudian antitoksin, produk penambah darah, dan juga lain sebagainya. Ada banyak sediaan biologis yang di situ biasanya juga masuk ke dalam peredaran darah. Nah, terakhir adalah preparat untuk mata. Kemarin mungkin di tugas preparat untuk mata seperti tetes mata, salep mata, dan lain sebagainya. Nah, semua itu memiliki syarat. Nah, syarat sediaan steril itu apa? Syaratnya apa? Sediaan namanya juga sediaan steril ya. Syaratnya juga di situ juga harus steril seperti itu. Jadi dia harus steril yang ditandai dengan bebas mikroba, tidak boleh adanya mikroba, bebas patogen, bebas apa senyawa organik lain dan berhubungan dengan cairan tubuh. Karena di situ kalau dia ada partikelnya, ada mikrobanya, ada senyawa pirogennya, itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kemudian yang kedua adalah obat suntik. Ya, obat suntik itu adalah sediaan steril bebas pirogen. Di sini syaratan sediaan suntik itu harus bebas pirogen ya dan penggunaannya untuk parenteral. Kalau kita ulang lagi bentuk-bentuk sediaan parenteral ya, ada intramuskular, ada subkutan, ada apa namanya, intravena, dan lain sebagainya. Silakan diingat kembali, di-refresh kembali materinya. Kemudian pirogen itu apa? Kalau obat suntik itu harus bebas pirogen ya. Nah, di situ pirogen adalah senyawa organik yang dia bisa menimbulkan demam ya. Nah, kalau ada pirogennya biasanya setelah menggunakan sediaan-sediaan ini dia bisa demam ya. Berasal dari mikroba, mikroba yang di situ menyebabkan reaksi-reaksi febril yang bisa timbul pada penderita yang menerima suntikan intravena. Jadi setelah disuntik ya, setelah diinjeksi atau dia setelah disuntik itu dia demam. Nah, itu biasanya ada mikroba atau bakteri tertentu di dalam suatu sediaan itu yang bisa menyebabkan demamnya tersebut ya. Jadi obatnya sudah masuk pembuluh darah nih seperti itu. Nah, bentuk sediaannya, bentuk sediaan obat suntik tergantung sifat fisiko kimia obat dan pertimbangan terapeutik tertentu. Ya, bentuk sediaannya ya kalau untuk injeksi intravena, obat suntik ya bentuk sediaannya itu biasanya kalau nggak serbuk, ada juga yang cair gitu ya. Ada yang di vial, ada juga yang di ampul. Nah, kita lihat contohnya, obat tidak stabil dalam larutan. Kalau obat tidak stabil dalam larutan dibuat sebagai serbuk kering atau suspensi. Kalau obatnya itu atau zat aktifnya di dalam larutan tidak stabil, pasti dia tidak bisa dilarutkan. Jadi tidak mungkin dilarutkan. Maka jalan keluarnya atau antisipasinya adalah obat itu harus dibuat dalam sediaan kering atau dalam bentuk suspensi ataupun serbuk. Jadi bukan dalam bentuk larutan karena dia tidak bisa larut. Jadi nanti dia tidak homogen. Kemudian obat tidak stabil dalam air. Nah, kalau obatnya itu atau sediaan atau zat aktifnya itu tidak stabil dalam air, ya udah airnya saja kita ganti. Jadi pelarutnya di sini, air sebagai pelarut kan di sini. Nah, airnya itu kita ganti sebagian atau kita ganti seluruhnya dengan pelarut selain air. Bisa gliseril atau yang lain sebagainya seperti itu. Terus ingin larutan air ya, ingin larut di air itu bisa kita buat sediaannya itu wajibnya harus gitu ya dalam bentuk garam.
ya bentuk garam dari sediaan atau senyawanya dari obat tersebut harus dalam bentuk garam. Nah itu, baik. Terus kemudian kita lanjutkan perbedaan pembuatan suspensi dari obat suntik dan suspensi dari larutan oral ya. Jadi apa sih perbedaan pembuatan suspensi obat yang masuk ke intravena dan suspensi atau larutan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan atau obat oral? Yang pertama, kemurnian dan keamanan pelarut pembawa. Jadi pembawanya kalau dia sediaan steril itu harus murni, harus dengan water for injeksi, WFI. Kalau larutan oral kita bisa menggunakan purified water ya untuk airnya atau pelarutnya. Kemudian penggunaan zat-zat penambah sebagai dapar, penstabil dan pengawet antimikroba mengikuti petunjuk-petunjuk khusus penggunaan dan dilarang pada produk parenteral tertentu. Jadi tidak semua zat tambahan ya, tidak semua zat tambah di situ diperbolehkan untuk sediaan-sediaan parenteral. Nah, terus kalau sediaan parenteral atau sediaan, injeksi dan lain sebagainya itu tidak boleh ada pewarnanya. Nah, tidak boleh. Zat warna dilarang keras. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Adanya sterilisasi supaya bebas pirogen. Nah, kalau oral tidak perlu adanya sterilisasi gitu kan ya. Kalau selama dia memenuhi kualitas mutu dan keamanan sediaannya itu dia sudah cukup gitu kan. Tapi kalau sediaannya adalah sediaan steril, apalagi di sini suspensi suntik gitu kan ya. Dan di sini ya harus adanya sterilisasi karena dia harus bebas pirogen yang bisa menyebabkan demam tadi. Terus harus bebas partikel asing, tidak boleh ada partikel asing yang melayang-layang gitu kan ya di dalam satu sediaan itu karena bisa menyumbat sorry, bisa menyebabkan emboli gitu kan ya di dalam darah. Nah itu yang tidak diinginkan. Terus dibuat dalam lingkungan yang diawasi, oke harus sesuai dengan CPOB atau CPOTB, memenuhi standar sanitasi yang ketat, ada aspek sanitasi di dalam CPOB atau CPOTB, pekerja terkhusus terkualifikasi harus memiliki pengalaman, jam terbangnya sudah tinggi, harus sudah lakukan pelatihan ya, dosisnya juga harus tahu, penggunaan sterilisasi LAF, oven, dan lain sebagainya udah oke gitu ya, terus pencampuran obat suspensinya jadi sudah paham bener gitu kan. Terus menggunakan APD alat pelindung diri khusus atau pakaian khusus ya, karena memang, terutama untuk sediaan-sediaan suspensi itu statistika itu ya kalau misalnya kita, pencampurannya bukan orang yang, kompeten, di mana kalau LAF kan ada, bagian udara yang lurus ke arah pencampurnya atau personilnya gitu ya. Kalau dia terpapar terus-menerus di hasil statistika, itu bisa menyebabkan jangka panjangnya tidak baik. Nah, itu juga perlu diketahui. Dikemas dalam wadah khusus, oke, untuk sediaan steril, wadahnya khusus ya. Apa namanya, kualitas deskripsi wadahnya juga adalah wadah yang diunjuk atau sediaan steril. Wadah diisi sampai volume melebihi ukuran volume dalam etiket, oke. Nah, ini ya, sampai volume melebihi ukuran volume dalam etiket. Ini bedanya kalau sediaan oral malah kurang gitu kan. Terus peraturan khusus pada etiket harus kita cantumkan apakah dia injeksi, apakah dia harus dihabiskan sekalian atau bagaimana. Nah, itu harus kita cantumkan. Bubuk steril dikemas sebagai bubuk liofilisasi. Nah, ini contohnya adalah ampicillin for injeksi USP 2 gram. Nah, ini. Jadi kandungannya apa juga tertuliskan dengan, jelas gitu. Teks, pelarut dan pembawa untuk obat suntik. Jadi kita bicara pelarut dan juga pembawa untuk obat suntik. Yang paling sering digunakan seperti Ibu katakan tadi adalah water for injeksi, ya, WFI, water for injection. Nah, ini pembuatannya dimurnikan dengan cara penyulingan atau osmosis terbalik, reverse osmosis, osmosis terbalik. Jadi, kalau pengolahan dari feed water, purified water ya, atau air yang murni ke water for injection itu melewati reverse osmosis di mana mikrobanya mati, kemudian di situ ada apa namanya, filter juga gitu ya. Jadi, apa namanya, air yang dihasilkan itu benar-benar air yang, skalanya adalah WFI. Standarnya purified water. Nah ini, standarnya adalah purified water atau air murni. Tidak boleh mengandung zat penambah, tidak boleh mengandung zat tambahan sama sekali untuk water for injeksi. Tidak disyaratkan steril, tapi harus bebas pirogen.
Nah, harus bebas pirogen di sterilisasi akhir, kita tidak melihat pirogennya. Nah, ini ya, kalau yang kita gunakan pelarutnya steril water for injeksi, jadi steril water for injeksi, itu apa bedanya? Ini kan kalau ini kan water for injeksi pelarutnya, kalau steril water for injeksi ya water for injeksinya harus steril gitu kan ya. Air untuk obat suntik yang telah disterilkan. Jadi di sini adalah khusus air yang digunakan ada air yang khusus untuk obat suntik. Terus dikemas dalam wadah dosis tunggal. Jadi wadah dosis tunggal untuk penggunaan tunggal tidak boleh lebih dari 1 liter, maksimal 1 liter. Harus bebas pirogen sama-sama, bebas pirogen. Tidak boleh mengandung zat antimikroba atau zat tambahan lain, sama tidak boleh mengandung zat mikroba dan zat tambahan lain. Digunakan sebagai pelarut, pembawa, pengencer obat suntik. Nah, ini adalah steril water for injection. Kalau di atas adalah WFI saja, tapi kalau di bawah steril water for injection, tetapi dia steril. Terus selanjutnya adalah bacteriostatic water for injection. Bacteriostatic water for injeksi. Nah, ini apa lagi? Di sini air steril untuk obat suntik yang mengandung satu atau lebih zat antimikroba yang sesuai. Nah, kalau ini mengandung zat antimikroba, kalau steril water for injection dan water for injection dia tidak mengandung zat antimikroba. Dikemas dalam alat suntik yang belum diisi atau vial-vial tidak berisi lebih dari 30 mili. Jadi sekecil ya, tidak berisi lebih dari 30 mili. Terus pembawa dalam obat suntik volume kecil ya. Terus penggunaannya juga jumlahnya kecil karena memang 30 mili saja. Terus penggunaan dalam jumlah besar dibatasi karena kalau penggunaan bacteriostatic water for injection karena tadi mengandung satu atau lebih zat antimikroba, penggunaan dalam jumlah besar itu bisa menyebabkan keracunan gitu ya. Kemudian sodium klorid injeksi, larutan steril dan isotonik NaCl dalam air untuk obat suntik. Nah, ini jadi larutan steril isotonik NaCl dia digunakan juga untuk obat suntik. Tidak mengandung zat antimikroba. Kalau bakterostatik aja yang mengandung zat antimikroba. Nah, ini dapat digunakan sebagai pembawa pembuatan larutan atau suspensi obat untuk pemberian secara parenteral. Ini bedanya. Oke. Kemudian kita ke bakteriostatik sodium klorid injeksi. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya. Kita lihat larutan steril dan isotonis NaCl dalam air untuk obat suntik. Jadi di sini isotonis NaCl ya, sama-sama larutan steril dengan bakteriostatik tadi. Jadi mengandung zat antimikroba, ada zat antimikrobanya, bahkan bisa lebih dari satu ya. Terus, nah di sini karena ada sodium klorid itu dia mengandung natrium klorida. Terus pengemasannya tidak lebih dari 30 mili. Kemudian Ringer injection, larutan steril natrium klorida, kalium klorida, dan kalsium klorida dalam air dengan kadar sama dengan cairan fisiologis. Nah, terus dia sebagai pembawa obat atau penambah elektrolit pada penambah cairan. Jadi eh, elektrolit ya, fungsinya untuk menambahkan elektrolit di sini. Ringer injection. Terus laktat Ringers injeksi ada laktatnya pasti. Nah, mengandung zat larutan Ringer, mengandung larutan Ringer tadi ya. Terus di situ juga mengandung natrium laktat. Larutan Ringers apa? NaCl, kalium klorida, kalsium klorida, tapi ditambah laktat. Sama penambah cairan elektrolit serta pengalkalis sistem. Bedanya ini karena ada laktatnya tadi. Baik, nah kita ke pembawa bukan air. Kalau pembawa bukan air, nah di sini belak larutan obat dalam air terbatas. Obat terhidrolisis dalam air. Syaratnya apa di sini? Aman, ya, aman. Tidak mengiritasi, tidak toksik, sama, ya. Terus tidak menimbulkan efek farmakologis. Namanya pembawa bukan air. Walaupun bukan air, dia fungsinya adalah pembawa, jadi tidak boleh menimbulkan efek. Terus tidak bereaksi pada penentuan kadar, tidak bereaksi pada penentuan kadar dan pemeriksaan lainnya dalam jumlah yang diberikan. Nah, ini tidak boleh bereaksi. Nah, pertimbangan sifat fisika kimia dievaluasi ditentukan oleh apa? Kalau pembawa bukan air, stabilitas, viskositas, kemudian kemudahan mengalir, ya, tidak boleh terlalu pekat, titik didihnya tinggi sehingga dia mudah menguap tidak mudah menguap.
Kemudian campur dengan cairan tubuh karena dia larut, tekanan uapnya juga rendah, stabil, dan mudah distandarisasi sehingga. Kemudian contoh pembawa air. Nah, kalau pembawa-pembawa air ya, contoh pembawa bukan air, sorry, ini adalah minyak-minyak lemak nabati selain air ya. Gliserin bisa, polyethylene glycol PEG bisa, propylene glycol, alkohol. Nah, ini juga bisa tetapi jarang digunakan. Oke, zat penambah sekarang. Nah, zat penambah ini tujuannya meningkatkan kestabilan atau kegunaan ya. Zat namanya zat penambah ya, untuk meningkatkan kestabilan ya. Fungsinya apa sih? Oh, ditambahkan pengawet, ditambahkan apa? Jadi fungsinya zat penambah itu beda-beda kita lihat. Zat penambah syaratnya tidak dilarang. Oke, sesuai dengan Handbook of Excipient, tidak berbahaya. Oke. Ada rentang penggunaannya, tidak mengganggu efek terapi sediaan atau penentuan kadar. Oke, kalau bisa tidak mempengaruhi efek terapi dari zat aktif yang ada pada sediaan tersebut. Contoh pengawet tadi, untuk meningkatkan kestabilan kan fungsinya, dapar juga untuk meningkatkan kestabilan asam basanya. Kemudian penambah kelarutan, solvent ya di sini apa namanya? Solvent gitu kan. Terus antioksidan, zat pembantu farmasi lain. Gas nitrogen juga bisa dia meningkatkan stabilan produk untuk mencegah reaksi kimia antara oksigen dalam udara dengan obat. Terus obat suntik yang tersedia obat parenteral volumenya kecil contoh insulin. Nah, kalau obat parenteral volume besar itu infus intravena. Infus intravena diberikan dalam volume besar, jadi tidak boleh mengandung zat bakteriostatik. Parenteral tidak boleh mengandung zat bakteriostatik karena dia diberikan dalam jumlah besar. Sering dicampur bersama antibiotik atau obat lain boleh ya. Terus contohnya elektrolit larutan dekstroksa 5%. Ya gula kalau misalnya nggak mau makan itu diinfus gitu ya, isinya dekstrosa. Terus biologika mencakup vaksin gitu ya, sediaan biologi, toksin, toksoid, antitoksin, serum imun, serum vitamin C, termasuk derivat-derivat darah, pembantu diagnostik sediaan lain. Nah, dengan beberapa perkecualian, hampir semua produk biologika disimpan dalam alat pendingin segini, vaksin termasuk ya, dan dihindarkan dari pembekuan, jadi di chiller, bukan di freezer ya. Terus produk dikemas dalam keadaan steril dan disuntikkan dengan teknik aseptis. Terus larutan irigasi dan dialisis mirip dengan larutan parenteral ya, tapi persyaratannya di sini ketat karena dialisis. Perbedaannya apa? Penggunaannya. Tidak disuntikan ke vena tetapi di luar sistem peredaran. Di luar sistem peredaran ya. Dikemas volumenya besar. Nah, larutan irigasi itu untuk mencuci luka, meredam sayatan-sayatan bedah atau jaringan tubuh. Contoh, acetic acid irrigation, ringer irrigation, ya, bukan untuk obat suntik. Sodium chloride irrigation untuk cuci luka. Sterile water for irrigation untuk obat suntik. Nah, ya. Terus di sini larutan dialisis. Nah, proses di mana senyawa-senyawa dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam larutan berdasarkan perbedaan kemampuan berdifusi lewat membran. Kalau larutan dialisis peritoneal dibiarkan mengalir ke dalam ruang peritoneal, sama ya fungsinya. Terus di sini untuk menghilangkan senyawa toksik yang secara normal dikeluarkan ginjal. Cuma dialisis ya, ginjal ya. Cuci ginjal, cuci darah. Mengandung dekstroksa, vitamin, mineral, elektrolit, dan asam amino. Dibuat hipertonik dekstroksa untuk mencegah absorpsi air dari larutan dialisis ke dalam sirkulasi. Jadi memang dibuat hipotonis ya lebih dari 0,28. Nah, di sini untuk mencegah absorpsi air dari larutan. Jadi biar air itu tidak terabsorpsi. Jadi larutannya dan airnya itu dia tidak masuk ke dalam larutan. Kan karena dia larutan dialisis masuk ke dalam tubuh gitu untuk cuci darah. Kemudian hemodialisis membuang toksin dari darah. Fungsinya itu ya, cuci darah, membuang toksin dari darah untuk penderita ginjal ya. Oke, ini preparat untuk mata. Kapasitas untuk mata untuk menahan atau menyimpan cairan terbatas. Jadi, yuk diberikan kalau untuk obat tetes mata kan volumenya kecil ya. Terus volume sediaan cairnya besar itu untuk itu cuci mata kan ada kan. Kalau untuk cuci mata itu besar volumenya. Kalau untuk tetes mata aja volumenya kecil. Volume air mata dalam mata itu cuma 7 mikro. Jadi tidak berkedip. Kalau pemberian atau penggunaan itu harapnya tidak berkedip itu dia bisa menampung 30 mikroliter.
berkedip hanya 10 mikroliter ya. Jadi ukuran tetes mata biasanya 50 mikroliter berdasarkan 20 tetes atau mili, jadi kebanyakan yang hilang. Jadi saat berkedip wis hilang semua gitu, yang tertampung maksimal ya terserap 7 mikroliter. Jika diinginkan terapi, tetes tiap 5 menit gitu. Nah, ini ya contoh apa namanya, Hyarins. Ini adalah contoh sediaan untuk mencegarkan atau mencuci mata. Terus faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk larutan mata steril harus kebutuhan antimikroba, isotonis ya 0,28, dapar, viskositas, tidak boleh terlalu pekat karena untuk mata pengemasannya juga harus sesuai, cocok. Nah, kalau sediaan suspensi digunakan lebih sedikit daripada larutan untuk mata ya, suspensi ya. Terus dipakai untuk meningkatkan waktu. Jadi fungsinya untuk meningkatkan waktu kontak bahan obat dengan kornea. Ini fungsinya. Kerjanya lebih lama. Terus diperlukan bila zat obat tidak larut dalam pembawa yang diinginkan atau tidak stabil dalam bentuk larutan. Kalau zat aktifnya itu tidak bisa larut dalam suatu larutan, terus dia tidak stabil dalam larutan, ya dibuat dalam suspensi, ada suspending agent-nya. Faktor pertimbangan sama dengan larutan obat mata, tambah pertimbangan partikel tidak mengubah bila disimpan. Bedanya. Contoh suspensi steril untuk mata tetrasiklik HCl, polymyxin, benomycin hidrokortison, dexamethasone, prednisolon asetat, dan sulfacetamid natrium. Terus terakhir seleb mata, ya berbeda dengan seleb yang lain, seleb mata harus steril. Oke. Terus dasar seleb pilihan untuk mata adalah tidak mengiritasi, memungkinkan difusi masuk ke dalam mata ya. Terus bertitik lebur atau titik melumer itu mendekati suhu tubuh, jadi saat dipakai cepat terserap gitu ya. Contoh campuran petrolatum dan petrolatum dan cairan petrolatum minyak mineral dan juga lanolin. Terus zat obat, larutan atau serbuk. Nah, pencampuran secara sempurna, digiling, filling ketup steril. Nah, itu harus ukuran partikelnya kecil sekali. Keuntungan seleb mata penambah waktu hubungan antara obat dengan mata. Jadi lebih bagus kalau saya bilang seleb mata dengan tetes mata itu kontak antara obat dengan matanya itu lebih banyak seleb matanya. Kekurangan saat dipakai dia kabur pandangan kita gitu ya. Tapi kalau dia sudah meleleh menyerap ke dalam mata ya sudah akan hilang. Ya perih sedikit gitu ya. Oke, itu untuk materi sterilisasi satu. Nanti kita akan lanjut sterilisasi dua. Akan saya kirimkan belajar juga. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.